Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida wa yubashshiral mu'minina alladhina amanu anna lahum ajran hasana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'du. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkan keduanya, serta nikmat mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah merupakan nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat diberikan waktu yang luang serta diberikan umur yang panjang. Dengan umur dan waktu ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu berupa manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat nanti. Nah, kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita masih membahas tafsir Suratul Fatihah. Namun pada pertemuan kali ini ada beberapa perkataan ulama lain yang akan kita bawa mengenai surat ini. Sebagaimana saya janjikan bahwa saya akan membacakan dulu surat ini secara tartil, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan orang-orang yang menyaksikan video ini, yaitu bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan tartil agar tidak berubah maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ayat kelima. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari ayat pertama sampai ayat keempat. Sekarang kita masuk pada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jalaluddin Al-Mahilli rahimahullah mengatakan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya adalah kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan bertauhid dan lainnya. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan beribadah dan untuk urusan lainnya. Jadi kalimat iyyaka didahulukan daripada kata na'budu untuk menunjukkan pembatasan. Ya, harus diperhatikan oleh kita semua bahwa
kalimat iyyaka didahulukan daripada kalimat na'budu untuk menunjukkan pembatasan. Artinya kita membatasi semua ritual ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain. Oleh karenanya susunan bahasa ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal susunan aslinya yang biasa dikenal oleh orang-orang Arab yaitu na'budu iyyaka. Yang artinya kami beribadah kepadamu, tapi belum tentu kita membatasi ibadah kita hanya untuk Allah. Boleh jadi seorang beribadah kepada Allah, tetapi di sisi yang lain dia juga beribadah kepada berhala. Kalau digunakan kalimat na'budu iyyaka. Nah, untuk membatasi semua ibadah itu, Allah balik perkataannya atau susunan katanya. Yaitu Allah katakan iyyaka na'budu. Demikian juga dalam memohon pertolongan. Kita juga harus membatasi diri untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maka di sini kita katakan wa iyyaka nasta'in. Terutama memohon pertolongan kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Karena kita tidak sanggup beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ma'ada ibadah. Di sini kan dikatakan na'budu, iyyaka na'budu. Berarti kita berbicara tentang ibadah. Makna ibadah itu ada dua. Pertama, makna harfiyah. Yang kedua, makna cakupannya. Makna harfiah yang dimaksud adalah makna al-ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu at-tadhallul wal-khudu' ma'al mahabbati wat-ta'zim li rabbil alamin. Ibadah adalah menghinakan diri dengan penuh ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Ini makna ibadah. Kalau diartikan secara harfiah. Sedangkan makna istilah, makna cakupannya, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu ungkapan yang meliputi segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini makna ibadah dan cakupannya. Coba kita lihat kembali makna ini. Dia adalah suatu ungkapan yang meliputi perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pertanyaan kita, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibadah yang kita lakukan ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara mengetahuinya adalah pertama, kita mengetahuinya dengan adanya perintah. Kalau tidak ada perintah mengenai suatu ritual ibadah, maka dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diridhoi oleh Allah. Seperti perbuatan bid'ah. Ya, orang-orang banyak menganggap benar apa yang mereka lakukan dari ritual-ritual ibadah yang mereka buat-buat sendiri. Sehingga hal itu mereka anggap sebagai perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kita katakan tidak. Karena tidak diperintahkan. Kalau kita membawa sesuatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita menganggap bahwa Allah dan Rasulnya lupa mengajarkan ibadah itu kepada kita. Tentunya anggapan ini tidak benar. Maka oleh karenanya, kalau kita kembali pada definisi tadi, ibadah itu adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan kita mengetahui dia dicintai dan diridhoi Allah apabila ibadah tersebut ada perintahnya dari syariat. Maka keluarlah sebuah kaedah. Kaedah mengenai ibadah ini. Yaitu al-aslu fil ibadah
al-man'u illa idza warada dalil ala tashri'ihi. Pada asalnya ibadah itu terlarang kecuali yang ada dalilnya akan disyariatkan ibadah tersebut. Maka kalau tidak ada dalilnya, Allah akan bertanya kepada kita tentang ibadah kita. Sebagaimana Allah berkata dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mengizinkan mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ditanyakan oleh Allah. Apa ada Tuhan lain yang mengizinkan mereka membuat syariat sehingga mereka memberanikan diri berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan Allah? Maka klaim mereka yang mengatakan perbuatan kami ini baik, maka kita katakan menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak baik kalau tidak ada syariatnya. Ini mengenai al-ibadah. Dan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila meliputi dua syarat, dan akan sempurna pahalanya apabila memenuhi dua syarat berikutnya. Berarti jadi 4 syarat. Dua syarat pertama sebagai syarat sah, dua syarat berikutnya sebagai syarat penyempurna. Syarat sahnya ibadah tersebut harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-Nya. Kalimat ingin bertemu dengan Rabb-Nya di sini adalah ingin masuk surga dan bertemu dengan Allah di surga. Syaratnya adalah hendaklah dia beramal saleh. Beramal saleh yang dimaksud amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia berbuat kesyirikan kepada Allah dengan seseorang pun. Ini menunjukkan wajibnya ikhlas. Salah satu dari dua syarat ini hilang, maka batal ibadah. Ya. Salah satu dari dua syarat ini hilang, maka batal ibadah. Contoh, orang-orang yang kehilangan syarat keikhlasan. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sholat bersama Nabi SAW. Mereka duduk juga di majelis Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka pergi berjihad. Tetapi mereka tidak ikhlas. Apa Allah katakan tentang mereka? Mereka adalah mengatakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak lahir dari hati mereka. Itu menunjukkan keikhlasan harus ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan orang munafik itu malah menyebabkan mereka masuk ke dalam dasar neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Apa di antara sebabnya? Idza qamu ila salati qamu qusala yura'unan nas. Jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan bermalas-malasan. Mereka hendak melakukan riya di hadapan manusia. Kemudian mengenai syarat mutaba'ah kepada Nabi SAW. Kalau tidak dilakukan, maka amal juga tertolak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Barang siapa yang melakukan suatu ritual amal, suatu amal ibadah, yang caranya tidak sesuai dengan cara kami, maka dia tertolak. Boleh jadi amal ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu mardud, tertolak. Ini dua syarat sahnya amal. Kemudian dua syarat berikutnya, syarat penyempurna. Pertama yaitu al-mubadarah, segera melaksanakan amal itu pada waktunya. Kalau tidak ada uzur, kita diwajibkan melaksanakan amal itu pada waktunya, seperti sholat.
Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling baik dan paling dicintai Allah. Di antaranya Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita segera beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian meraih ampunan Allah dan surganya yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang muttaqin. Maka kita disuruh untuk beramal. Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang sahih, ketika kita menghadapi fitnah, kita disuruh segera beramal. Badiru bil amal. Segeralah kalian beramal. Lakukan amal itu sesegera mungkin. Ya. Fitanan, karena akan muncul fitnah-fitnah kaqita'il lailil muzlim ila akhiril hadis. Ini syarat yang penting dan wajib. Selama kita tidak punya uzur, kita wajib menyegerakan amal ibadah kita. Kemudian syarat berikutnya yaitu al-akhdhu bil quwwah. Berpegang teguh dengan amal itu. Ya, terutama amal salat 5 waktu dan amal-amal yang lainnya yang diwajibkan dalam syariat Islam. Bahkan amal-amal sunnah pun kita berusaha untuk berpegang dengannya. Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus dilakukan dengan cara continue, ya, berkesinambungan tanpa putus meskipun amal itu sedikit. Ya, makanya Allah berkata kepada Zakaria, Allah berkata kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Ya, ini menunjukkan wajib kita berpegang teguh dengan ibadah tersebut. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Banyak orang mengeluh kenapa ibadahnya tidak manis dan tidak dirasakan lezat dalam hati. Jawabannya tentu ada dalam suratul Fatihah. Jawaban kenapa manusia itu tidak merasakan manisnya ibadah, karena mereka belum bisa mempraktekkan awal-awal suratul Fatihah. Apa itu? Yaitu belum bisa melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Di mana ketiga perkara ini adalah ruhnya ibadah. Coba Anda bayangkan, Anda hidup tanpa ruh. Apa Anda bisa hidup tanpa ruh? Tidak bisa. Kita tidak mungkin hidup tanpa ruh. Demikian juga ibadah tidak akan pernah nikmat dirasakan oleh pelakunya tanpa adanya ruh ibadah. Dan ruh ibadah itu terletak pada 3 ayat sebelumnya dalam suratul Fatihah. Pertama dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ayat ini terdapat perintah yang tersirat walaupun tidak tersurat. Yaitu perintah untuk mencintai Allah. Karena yang terpuji wajib dicintai. Untuk apa kita memuji Allah kalau tidak mencintai kalau begitu? Kan kalau kita memuji sesuatu karena kita suka kepadanya. Nah, demikian juga yang dianjurkan dalam Al-Fatihah, dalam ayat yang berbunyi Alhamdulillah. Mengenai poin yang kedua yaitu mengharap hanya kepada Allah, terkandung dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim mengandung perintah agar kita berharap hanya kepadanya. Karena biasanya hati kita kalau dalam keadaan susah condong kepada orang-orang kaya. Dan Allah lebih kaya daripada semua orang kaya. Karenanya dia memperkenalkan diri, aku adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Agar kita menempatkan harapan kita hanya kepada Allah. Mengenai rasa takut kepada Allah, itu terdapat dalam Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin mengandung perintah agar kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena yang menghisap amal kita itu hanya Allah. Maka di sini Allah menyebutkan Malik Yaumiddin, raja, penguasa pada hari kiamat nanti. Nah, setelah kita bisa mempraktekkan perintah yang tersirat dalam ayat-ayat tadi, maka kita akan mencapai derajat Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Disitulah kita akan temukan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini mengenai ruh ibadah. Berarti ruh ibadah ada 3. Pertama cinta, yang kedua berharap, yang ketiga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masih mengenai memohon pertolongan kepada Allah. Beribadah dan memohon pertolongan kepadanya merupakan dua sarana untuk menggapai kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari seluruh kejelekan. Maka tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Ibadah disebut ibadah jika pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah agar kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam ayat ini kita disuruh meminta as-sirata dengan menggunakan kalimat ihdina. Berilah kami hidayah kepada as-sirata. Perhatikan kalimatnya. Di sini Allah menggunakan maf'ul bih, maf'ul, sesuatu yang dikenai pekerjaan, tanpa ada alat bantu, tanpa ada kalimat bantu. Menyebutkan hidayah langsung kepada maf'ulun bihnya atau objek, tanpa dimasukkan huruf bantu. Huruf bantu itu misalnya ila atau li. Kalau di dalam ayat ini ditambah kalimat ila, ihdina ila as-siratil mustaqim, maka yang kita minta di situ hanya arahan saja. Hanya ilmu saja. Dan tidak meminta taufik untuk mengamalkannya. Kalau kita meminta ihdina li, berarti kita meminta langsung agar kita masuk di dalam jalan yang lurus tersebut. Nah, agar permintaan kita mencakup dua hal tadi, yaitu meminta arahan dan juga meminta taufik untuk mengamalkannya, maka Allah menyuruh kita menggunakan kata langsung kepada ihdinas sirata. Agar di dalam permintaan ini mencakup dua hal langsung, meminta ilmu dan meminta taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Tentunya kalau sudah mengamalkan, ketika sudah berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kita berada di atas as-siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Tentunya siratal mustaqim ini tidak lepas dari ayat sebelumnya, yaitu memahami dan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya serta beribadah kepada Allah. Itulah dasar-dasar siratal mustaqim. Makanya Allah katakan dalam surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Wahai anak Adam, bukankah aku telah mengambil janji dari kalian agar kalian jangan sekali-kali menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi jalan yang lurus itu pondasinya adalah mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjabarkan jalan yang lurus tersebut. Apa saja sifatnya? Coba dilihat di surat Surat Yusuf ayat 108. Dia di surat Yusuf 108.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Artinya jalan agamaku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Mengajak kamu kepada Allah di atas basirah, yaitu hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Perhatikan ciri-ciri orang yang berada di atas jalan yang lurus ini, yang Allah contohkan dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jalan yang lurus itu ditempuh oleh orang-orang yang berdakwah hanya kepada Allah, bukan kepada partai, bukan kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan untuk membela siapa-siapa, tetapi murni mengajak kepada Allah. Tidak cukup, karena ada orang yang berusaha mengajak kepada Allah, tetapi mengajaknya di atas kebodohan. Maka yang kedua, ciri-ciri orang yang mengajak kepada jalan yang lurus, berada di atas jalan yang lurus itu, dia mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Kemudian mengikuti metode Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dakwahnya tujuannya untuk mensucikan nama-nama Allah dan sifatnya dari aib-aib yang ditetapkan oleh orang-orang yang mengadakan kebatilan. Kemudian yang kelima, berusaha berlepas diri dari kesesatan orang-orang musyrik dan kesesatan orang-orang yang menyimpang. Ini ciri-ciri orang yang berada di atas jalan yang lurus itu. Kemudian bagaimana karakteristik jalan yang lurus tersebut? Ini yang perlu kita ketahui agar kita tidak salah jalan. Karakteristik jalan yang lurus tersebut ada dua. Ada dua karakteristiknya atau sifat jalan yang lurus itu. Yang pertama, jalan tersebut jelas. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada rahasia-rahasianya. Jelas, terang, gamblang. Makanya para dai-dai mengajak kepada jalan yang lurus ini, mereka tidak peduli resiko yang akan mereka hadapi. Yang penting mereka menjelaskan apa yang wajib mereka jelaskan. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan jalan tersebut dalam sebuah hadis, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, naqiyah, jernih. Malamnya saja bagaikan siang. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut, melainkan dia akan binasa. Ini poin pertama mengenai jalan yang lurus. Yaitu jalan tersebut, jalannya jelas dan terang dan gamblang. Kemudian yang kedua, jalan tersebut jumlahnya hanya satu, tidak berbilang. Maka tidak boleh kita katakan semua golongan yang ada dalam Islam ini benar. Ini tidak boleh kita katakan. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu hanya satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal." Dan tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Itu menunjukkan jalan itu cuma satu. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah Al-A'raf, di mana Allah katakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah mengatakan, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Di sini Allah menggunakan kata tunggal. Itu menunjukkan jalan yang lurus itu satu. Ketika Allah menggunakan kata tunggal, berarti jalan itu cuma satu. Ketika Allah menyebutkan jalan-jalan kesesatan, Allah katakan, wala tattabi'us subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah sebut jalan-jalan yang lain, Allah sebutkan dengan kata majmu'. Itu menggambarkan dan menunjukkan atau mengisyaratkan kepada kita bahwa jalan penyimpangan itu banyak jumlahnya. Jadi ayat ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Coba Anda perhatikan ayat tersebut. Coba Anda perhatikan dan renungkan. Ketika Allah sebut jalan yang lurus, Allah sebut dengan kata tunggal. Ketika Allah sebutkan jalan-jalan yang menyimpang, Allah sebutkan dengan kata jama'. Ya, kata jama' itu kata yang menunjukkan banyak. Maka dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW bahwa umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam neraka dan 1 dijanjikan selamat. Siapa yang 1 itu? Ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yaitu apa yang aku bawa hari ini dan para sahabatku. Itulah jalan yang lurus tersebut. Yaitu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, itu 2 karakteristik jalan yang lurus. 2 karakteristik jalan yang lurus ini wajib kita ketahui agar kita tidak salah jalan. Maka kalau ada orang dakwah, ini rahasia, kamu belum waktunya dan seterusnya, itu menunjukkan ada udang di balik rempeyek, ketahuan sesatnya. Karena tidak ada rahasia dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan semua jalan itu benar, apalagi mengatakan semua agama benar, maka orang ini juga menyimpang. Karena Allah menyebutkan jalan yang benar itu hanya satu adanya dan tidak berbilang. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang ajib dari ayat ini, ya, yaitu di mana ketika Allah katakan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Di sini Allah menisbatkan nikmat itu kepada dirinya, yaitu dia yang berikan nikmat kepada orang-orang soleh. Tapi lihat ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Perhatikan. Allah menyebutkan dimurkai, tidak menyebutkan dirinya. Kenapa? Karena yang memberi nikmat itu hanya Allah saja. Sedangkan yang murka boleh saja selain Allah bisa murka terhadap orang-orang kafir. Contoh, malaikat murka kepada orang-orang kafir. Para nabi murka kepada orang-orang kafir. Orang-orang soleh juga murka kepada orang-orang kafir. Bahkan golongan kafir-kafir itu saling memurkai. Maka penyebutan orang-orang yang dimurkai tidak dinisbatkan kepada Allah saja kemurkaan itu. Tetapi disebutkan secara umum. Ghairil maghdub. Bukan orang-orang yang dimurkai. Sedangkan ketika Allah sebutkan nikmat, Allah nisbatkan pemberian nikmat itu datang dari Allah. Siratal ladzina an'amta. Ya. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Karena hanya Allah yang bisa memberi nikmat. Sedangkan murka, semua orang bisa murka. Maka orang-orang Yahudi itu bukan hanya Allah yang murkai mereka. Tapi semua makhluk. Baik makhluk yang saleh dari kalangan manusia, dari kalangan jin, atau hewan-hewan, atau ikan di lautan. Semuanya murka kepada Yahudi. Bahkan jin-jin pun, yang kafir pun, memurkai orang-orang Yahudi ketika mereka berada di neraka nanti. Demikian juga
Orang-orang kafir dari kalangan Nasrani pun murka kepada orang-orang Yahudi. Bahkan di antara mereka saling memurkai. Ya, begitu hebatnya kalimat Allah ini, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dimurkai, Allah tidak menyebutkan penisbatan murka itu hanya kepadanya, tetapi disebutkan secara umum. Kemudian penyebutan secara umum orang yang dimurkai ini juga untuk menunjukkan remehnya keadaan mereka dan juga hinanya mereka. Mereka tidak punya harga diri. Mereka tidak punya kemuliaan. Meskipun dunia bisa mereka olah, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hina. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah adalah orang-orang tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberikan nikmat tersebut Allah tafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Di mana Allah katakan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bersama dengan orang-orang yang dikaruniai oleh Allah nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang tersebut? Para nabi-nabi. Kemudian orang-orang siddiq. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Bagaimana supaya kita masuk dalam golongan-golongan tadi? Syaratnya Allah katakan di awal ayat, "Wa may yuti'illaha war rasula." Maka kita akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan orang tersebut, para nabi, kemudian siddiq, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang soleh lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan mereka sembunyikan demi kepentingan syahwat-syahwat mereka. Dan yang paling terdepan dari golongan orang-orang ini adalah Yahudi. Yang suka menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Merubah Taurat yang murni menjadi kitab-kitab sihir. Maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah melaknat Yahudi dalam Al-Quran karena mereka suka menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu itu. Sedangkan orang-orang yang sesat di dalam ayat ini, mereka yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Kenapa orang Nasrani disebutkan sesat? Karena mereka beribadah dengan penuh semangat tapi tidak memiliki ilmu dan pengetahuan tentang agamanya. Oleh karenanya mereka sampai keluar dari Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka keluar dari tauhid. Kenapa? Karena mereka bodoh terhadap kedudukan Nabi Isa. Mereka mengetahui Nabi Isa tidak punya ayah, akhirnya Nabi Isa pun diangkat sebagai anak Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Tuhan itu melalui beribadah kepada Nabi Isa dulu. Dan Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Maka mereka dianggap sebagai orang-orang bodoh. Semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Oleh karenanya barang siapa yang sesat dari ulama ini, ulama umat ini, maka dia persis seperti Yahudi. Dan barang siapa yang sesat dari kalangan ahli ibadahnya, maka dia persis seperti orang-orang Nasrani. Dan jalan terbaik adalah mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian saya sedikit membacakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam kalimat iyyaka ghairil maghdubi alaihim, kata Ibnul Qayyim, penggal pertama tertuju kepada orang-orang Yahudi. Waladhdallin, penggalan kedua ini tertuju kepada orang-orang Nasrani. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban, dari hadis Adi bin Hatim, ia berkata, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapat murka dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat.
Di sini nikmat dikaitkan secara jelas kepada Allah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa nikmat ini secara jelas dinisbatkan kepada Allah. Sedangkan kemurkaan disamarkan dalam ayat ini. Artinya siapa sih yang murka kepada orang Yahudi itu? Hal ini bisa dilihat dari beberapa sisi pertimbangan. Yang pertama, kenapa nikmat disandarkan kepada Allah dan murka tidak disandarkan langsung kepada Allah? Alasan pertama adalah nikmat itu merupakan gambaran kebaikan dan karunia dari Allah. Sedangkan murka berasal dari pintu pembalasan dan keadilan. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Sementara rahmat mengalahkan kemurkaan. Tentang pengkhususan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, maka itu adalah nikmat yang mutlak dan mendatangkan keberuntungan yang abadi. Sedangkan nikmat itu secara tak terbatas diberikan kepada orang-orang mukmin dan di dunia juga diberikan kepada orang-orang kafir. Nikmat itu di dunia diberikan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir juga, yaitu nikmat harta dan seterusnya. Jadi setiap makhluk ada dalam nikmat Allah. Disinilah letak rincian perselisihan tentang pertanyaan apakah Allah memberikan kepada orang kafir ataukah tidak. Nikmat yang tak terbatas hanya bagi orang-orang beriman. Dan ketidakterbatasan nikmat itu bagi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang kafir hanya diberikan di dunia saja. Inilah makna firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah kalian dapat menghitung-hitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, Allah lah satu-satunya yang berikan nikmat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka dia adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemurkaan kepada musuh-musuhnya, maka bukan Allah saja yang murka, tetapi para malaikat, para nabi, para rasul, para wali-walinya juga murka kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penisbatan kata murka tidak dinisbatkan hanya kepada Allah, tapi diberitahukan secara mutlak, secara umum, tanpa disebutkan siapa saja yang murka itu. Pertimbangan ketiga, ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan kehinaan dan kerendahan mereka yang dimurkai. Hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberian nikmat, di mana nikmat itu dinisbatkan kepada Allah. Berarti orang yang mendapatkan nikmat hidayah di atas jalan yang lurus, mereka mendapatkannya dari zat yang maha mulia, tentunya dengan dasar Allah memuliakan mereka. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu kepada seseorang, lalu Allah murkainya, tidak mungkin. Tentunya Allah memberikan sesuatu yang istimewa berupa jalan yang lurus ini, menunjukkan Allah mencintai hamba tersebut. Nah, ini di antara makna ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Sekali lagi yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, siddiqin yang dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian syuhada yang dipimpin oleh Umar dan Utsman karena keduanya orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang keempat orang-orang soleh dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan sejumlah sahabat yang lainnya atau seluruh para sahabat. Inilah orang-orang yang kita ikuti dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Itu orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, bahkan disembunyikan. Kemudian orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani, yang mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak di atas ilmu. Seperti itu juga kalangan kaum muslimin yang beribadah di atas kebodohan.
Nah, ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita hari ini dalam membahas beberapa poin penting dari suratul Fatihah ini. Dan ini adalah merupakan tafsir ringkas dari kita yang kita ambil dari beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, kemudian perkataan Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf yang kita ucapkan, dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan apa yang kita ketahui ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.